Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jamban ngayekti kumalarikung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Alhamdulillah buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti yang Maha Agung, disehatkan bersama keluarga, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala tugas-tugas laku lampah yang di sini kami masih selalu modar tentang opo kui satrio biningit. Alhamdulillah, sambil ditemani tombak Wulingi Lor sama Wulingi Kidul Brawijaya. Satrio biningit, tombak Wulingi Lor, Wulingi Kidul ini juga tombak ini terbingit lama. Yang namanya kita bicara biningit itu ya banyak yang terbingit. Saat ini juga masih proses laku lampah dalam lakon perjalanan para satrio biningit. Satrio biningit itu luar biasa kalau kita bicara ilmunya satrio biningit. Ilmu satrio biningit itu ilmu kawruh Jawa. Ilmu kawruh Jawa itu bukan masalah ilmu yang kita adu kebal, ibarat kekebalan, ilmu sihir, ilmu santet atau ilmu apa. Ilmu kawruh Jawa itu ilmu budi pekerti, itu nurullah zat pancer. Itu kalau kita bicara tentang satrio biningit, semua yang saat ini kita berjalan selalu buat semua teman-teman, buat para waskito, kan banyak para waskito kalau kita bicara satrio biningit, apalagi semua sedulur-sedulur itu yang pada nyimak channel-channel yang membahas satrio biningit itu kan para satrio biningit. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan buat semua teman-teman, buat seluruh ini saya menyampaikan opo anane, tidak saya buat waktu di sini ngarang-ngarang apa yang saya bicarakan. Kalau kita membahas satu tentang satrio biningit harus hati-hati. Dalam hati-hati itulah suatu urusannya sama leluhur yang memang kalau kita itu dalam pembahasan kita menyampaikan mau dari itu, kalau kita dibuat-buat itu adab gitu loh, adab. Jadi harus teliti, harus hati-hati. Kalau saya memang ditugaskan saat ini masih suruh menyampaikan, nanti di saat saya berjalan di lapangan juga pasti akan berjalan apa yang menjadi sebuah proses perjalanan itu. Karena apa? Pertanggungjawaban semua itu insya Allah semua diawali dengan niat. Eyang Kundali Kumbang tuh eyang apa di situ yang mendampingi lakon satrio biningit. Di situ bocah angon, sang kinasih, putra langit bumi. Itu yang untuk lakon lampah itu yang nanti menjadi Imam Mahdi. Yang Kundali Kumbang itu ada di makomnya itu ada di Gunung Padang. Yang Kundali Kumbang itu yang selalu menjaga saat ini
lampah bocah angon atau yang disebut sang pinilih, putra langit bumi itu. Kalau kita berjalanan itu jadi semua memang mendampingi lakon. Jadi perjalanannya itu tidak regu dugaan, laku lampahnya itu enggak regu dugaan. Soalnya kesini banyak pengikut dan pengikutnya tuh mungkin mengakui itu memang terpingit ya, terpingit memang disembunyikan, dirahasiakan sama Gusti, sama alam ini dirahasiakan karena sangat dilindungi apa yang menjadi laku lampah perjalanan itu. Yang Kundali Kumbang, dan nanti yang Kundali Kumbang itu sinten atau bagaimana, itu sosoknya itu ya rojo, raja yang pakai itu mau Mbai Maung. Kalau kita bicara Maung itu macan itu banyak, tapi itu Mbai yang paling sepuh, yang paling sepuh itu yang mendamping bocah angon alias Satrio Piningit, bocah angon. Semua itu satu sistem lakon Trisula Weda, perjalanan telu dadi siji manunggal. Trisula Weda apa itu? Kalau kita bicara Trisula Weda itu banyak, luas kalau digambarkan, diartikan, karena itu sama aja seperti ilmu Allah, ilmu Gusti. Kita mewedar lakon perjalanan itu. Bocah angon, Satrio Piningit, terus lulus Weda Jawa. Lulus Weda Jawa itu adalah pengetahuan yang suci, yaitu Weda Jawa itu pengetahuan yang suci. Kawruh ilmu Jawa. Jawa itu kan suwung kosong, kembali kita tuh kembali ke nur zatullah, nurullah gitu tuh, manembah marang Gusti. Jadi itu wis ora mikir yang mempunyai lakon lampah, sejatinya lampah itu hakikat itu sebenarnya wis ora pingin ngerasa hirup pikuk dunia, urusan carut marut dunia ini. Tapi itu memang ya ditugaskan di dunia gitu, kon madangi berarti kon madangi jagat. Itu sebenarnya udah nggak silau dengan kemewahan, wis ora silau dengan kemewahan, tidak ngumbulan, apalagi harta, terus harta apa, amanah dan lain-lain. Ya memang itu sudah menjadi puasa, itu kuncinya, karena memang udah titah. Jadi semuanya nggak munafik, semua di alam dunia kayak semuanya ya membutuhkan urusan kita. Dunia itu butuh, kayak saya pun juga sama gitu loh. Tapi dalam rasa, dalam jiwanya itu dia wis kosong, suwung. Yang ada cuma berjalan apa yang menjadi laku lampahnya. Yang bocah angon, Kundali Kumbang, Satrio Piningit. Jadi ini saya kasih judul bocah angon, Kundali Kumbang, Satrio Piningit. Jadi para leluhur sepuh. Semoga semua dimudahkan, diberi
kesehatan, kita dijauhi dari hal-hal yang negatif, dijauhi dari fitnah-fitnah akhir zaman, dajjal. Kalau kita bicara apa di situ, dajjal itu kan angkara murka, dajjal itu kan keserakahan. Jadi kalau yang serakah-serakah tentang harta itu berarti udah kena energi-energi hitam seperti itu, murko. Ya nggak munafik, di dunia ini kita berjalan, apalagi di Satria ini Ratu Adil identik dengan urusan aset, harta, dunia, ya manusiawi. Tapi kan tatanan laku lampah perjalanannya itu kita harus tahu, harus ngerti. Amanah itu yang bagaimana? Kita tuh amanah itu pengabdian. Laku lampah, saya diamanahkan untuk menyampaikan seperti ini, itu salah satu amanah. Nah, hingga sampai urusan dunia, rezeki, aminah. Itu rezeki apa dari Gusti, mendapat aminah. Kalau amanah ini harta amanah, ibu bumi, ibu pertiwi ini, bumi pertiwi ini harta amanah. Itu nanti kalau ada harta yang di gudang-gudang atau yang mana itu Allahu alam. Itu aminah sifatnya. Mungkin yang mempunyai laku lampah, lakon yang memang perjalanannya sangat panjang seperti apa, itu seperti bonus gitu. Seperti bonus kayak noto rogo, noto keluarga, menata keluarga apapun itu ya ditoto. Itu ya nggak hanya noto rogo juga ditoto, keluarga ditoto. Jadi noto rogo, noto keluarga ya pasti urusannya sama urusan dunia harta. Itu semua sudah ada pintane, wis ono pintane dari Gusti Allah. Soalnya zaman kala bendu ini kan zaman ujian. Kita berjalan menerobos awan-awan hitam, itu awan-awan dukun, itu awan-awan zaman kalau bendu ini, awan dukun yang disebut awan dukun itu. Jangan menunggu awan dukun itu terus lihat mendung gelap menggelapi awan itu. Ya, semua ada di diri kita, ada di badan kita sendiri, di pikiran kita, di kolbu kita, di rasa kita. Dari dulu ibaratnya udah ada. Kalau kita bicara awan dukun seperti apa, ya ini sedikit saya medar tentang Eyang Kundali Kumbang, Bocah Angon Satria Piningit. Itu yang selalu mendampingi, yang saat ini menjaga. Itu kalau di gaibnya, kalau di alam sana itu wujudnya tuh harimau besar, harimau putih, Bocah Angon. Di konsep lakon Satria Piningit. Jadi kita kalau bicara tentang Satria Piningit apa itu nggak usah yang apot-apot. Ini itu dunia mau kiamat dan bagaimana, itu bukan kuasa Satria Piningit, bukan kuasanya Ratu Adil atau seperti apa. Itu adalah kuasanya Gusti, kuasanya Gusti Allah. Jika di situ kok ada yang mengaku saya Satria Piningit, kalau saya nggak ditemukan akan saya porak-porandakan, jagatnya akan bodol amburadul, itu bukan Satria Piningit. Saya pastikan orang-orang seperti itu dajjal, itu fitnah, virus dajjal seperti itu, angkara murka. Kalau kita jiwa-jiwa satria ya kita yang welas asing, malah selalu berdoa sama Gusti Allah agar semua diberi kemudahan, jagat itu aman, tentrem. Sing do ngulet, gunung-gunung yang pada ngulet itu do menep, itu kan selalu para satria itu ya malah selalu berdoa sama leluhur-leluhurnya agar para leluhur juga selalu minta sama Gusti Allah ya, sama Gustinya selalu berdoa. Itu para jiwa satria bukakan aura-aura yang positif. Insya Allah semua nanti perihal urusan dunia ya pasti akan selesai di dunia. Memang semua sudah ketentuan Gusti, ketentuan langit, dengan waktu yang tepat. Dalam perjalanan itu jangan mencari kecepatan, dengan waktu yang tepat. Insya Allah berkah, barokah, semua dimudahkan.
sehat selamat. Amin. Mungkin cukup ini buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, kita sama-sama saling berdoa, sama-sama saling silaturahim agar semua diberi kemudahan, yang ikhlas, yang lilo legowo apa yang menjadi lampah kita. Kita di sini selalu mencari ridhonya Gusti Allah, sehat waras selamat dunia akhirat. Dalam urusan awal Mahdi, Imam Mahdi, kita selalu mendapat petunjuk apa yang menjadi laku lampah kita, ditemukan sama penuntun-penuntun yang bisa mengarahkan tentang hal-hal perjalanan itu. Amin. Untuk ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.